Baik, untuk tempat agung, putus. Jadi tadi eh, penanggung jawab sama koordinator, coba nanti ditetapkan lagi, kemudian pelaksananya siapa ya. Kemudian lihatlah hasil-hasil SMD yang kemarin, kalau ada mulai kumpuli ya. Untuk yang kerjaan yang tahun kemarin. Tahun ini kerjaannya mulai membahas hasil capaian tahun 2020 kemarin. Kerjaan kita bulan Januari karena kita nak mulai perencanaan ya. Kemudian apalagi gawe kita tahun bulan Januari, kita membuat RPK, rencana pelaksanaan kegiatan. Jadi di RUK Puskesmas yang tahun 2021 itu kan lah ada RUK-nya walaupun belum masuk ke SPD. Kita mulai buat jadwal pelaksanaan kegiatan bulanan. Jadi mulai buatlah jadwal di bulan Januari untuk semua puskesmas ya. Itu. Jadi dibuat RPK-nya. Baru kaget kita mulai melaksanakan. Jadi itu. Jadi carilah hasil IKS dari PISPK, kemudian buatlah RPK dari RUK yang ada untuk usulan. Kemudian mulai juga lihat hasil capaian tahun 2020 untuk keperluan kita menyusun kegiatan di tahun 2022. Karena kita sekarang belum baca ke lapangan kan, jadi intinya kita buatlah dulu RPK, buat juga usulan rencana usulan tahun 2022 gitu kan. Kemudian yang jadwal-jadwal kegiatan itu mulai dikomunikasikan, artinya disampaikan dengan lintas sektor dengan Pak Kades disampaikan. Nah, disampaikannya itu jadwal kayak kita bakal posyandu Pak tiap bulan, tiap tanggal sekian. Kemudian tahun ini juga kita ada kegiatan merawat cacing, kita ada juga pemberian untuk gizi, kita juga ada kegiatan ke pemantauan tempat-tempat umum misalnya kan. Itu disampaikan dengan Pak Kades. Jadwalnya kira-kira tanggal sekian tiap bulan ya itu yang harus kita lakukan. Jadi itu memang untuk lebih jelasnya semua penanggung jawab puskesmas itu UKM harus membaca manajemen puskesmas ya, buku manajemen puskesmas itu harus dibaca. Jadi tahu bagaimana perencanaan. Kemudian baca Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas. Nah, kalau itulah dibaca, mulai tahu kaki arahnya untuk memenuhi elemen penilaian di buku siap ini, yang di buku ini. Nah, ini ya. Jadi, kalau kamulah baca manajemen puskesmas ya, tentang manajemen puskesmas, kemudian Permenkes 43 tahun 2019 lah kamu baca sekilas apa gawe UKM, akhirnya kamu bisa memenuhi elemen penilaian yang ada di sini. Jadi dibaca dulu, kalau kamu baca ini dulu, baru baca yang manajemen puskesmas sama tentang Permenkes itu, pening kamu di sini, bingung akhirnya. Jadi baca dulu itu, baru baca ini, gitu ya. Nah, kira-kira dari yang kamu baca itu yang mana yang sudah kamu lakukan? Tuh, jadi ditanda. Yang kamu lakukan bisa jadi untuk pemenuhan EP. Jadi mungkin itu. Oke, kita kalau ke lapangan kita ketemu bisa lebih ini lagi. Oke. Baik, untuk tempat agung sudah ya. Untuk Muara Belido, ada yang nak didiskusikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gini Bu, ini kan kami baru pertama kali akan memulai akreditasi. Nah, SDM kami ini kan sedikit. Ya. Tadi kan untuk UKM kan ada UKM esensial dan perencanaannya tuh anggota-anggotanya tuh. Mulai dari gizi, gigi dan sebagainya. Nah, nanti kan diakreditasikan ada tim UKP, UKM, mutu dan sebagainya gitu kan. Untuk tim-tim ini karena SDM terbatas, bisa tidak mereka yang masuk di UKM kemudian masuk lagi ke UKP, dibagi lagi ke mutu gitu-gitu. Oh gitu. Jadi untuk jelasnya,
bisa tidak tumpang tindih job ya, double job. Lihat di pertama, Puskesmas Muara Belido itu harus dilihat dulu dia kriterianya apakah puskesmas perkotaan, pedesaan apa terpencil. Lihat dulu. Kayak lihat di Permenkes nomor 43 tahun 2019, terpencil bukan Bu pemilih? Nah, itu pedesaan Bu. Hah? Nah, pedesaan. Nah, kaget lihat di Permenkes 43 tahun 2019 itu untuk puskesmas pedesaan, dia harus minimal harus punya kepala puskesmas ada kan, KTU, kemudian penanggung jawab UKM dan UKP itu bisa digabung, UKM dan pengembangan itu bisa digabung, dibaca kayak itu. Kemudian UKP. Oh iya. Dia harus ada penanggung jawab itu. Jadi ada bagian yang memang bisa digabung. Jadi UKM pengembangan esensial bisa digabung. Nah, untuk tugas-tugasnya tadi bisa tidak dia double job saat dianya bisa sebenarnya double job, bisa karena keterbatasan sumber daya tadi. Misalnya untuk penanggung jawab UKM ya, penanggung jawab UKM kan minimal harus 1. Kemudian struktur organisasinya penanggung jawab UKM, kemudian koordinator, kemudian pelaksana. Ya. Nah, itu karena SDM-nya dikit sudah berarti uang itulah ada 3. Jadi dia ada penanggung jawab 1, koordinator 1, berarti dia harus menguasai seluruh yang esensial, pengembangan dan lain sebagainya tadi. Kemudian pelaksana. Pelaksananya lemak kalau pelaksana, Bu. Bisa uang di dosen-dosen jadi pelaksana yang di desa. Nah, jadi ada 3 besar yang harus dia penuhi. 3 wong, sekecil-kecilnya maksudnya di UKM. Tapi itu tadi dia harus menguasai galo-galo tentang mulai dari yang 5 esensial ditambah pengembangan tadi dia harus menguasai. Makanya tadi sama-sama lah yang di Puskesmas Muara Belido baca dulu yang Permenkes 43 tahun 2000. Permenkes 43 tahun 2019 tentang puskesmas sama manajemen puskesmas. Kalau lah sama-sama baca itu bisa akhirnya walaupun dia mungkin cuma dikit berkecimpung di UKM, akhirnya dia tahu, gitu kan? Dia sedikit berkecimpung di UKP, akhirnya dia tahu dengan baca itu. Jadi makanya untuk mensiasati yang kita sumber dayanya dikit. Jadi bisa. Di UKP juga kalau dia wilayah pedesaan, UKP-nya juga dikit kayak gitu. Tidak sejelimut uang rawat inap, perkotaan misalnya kategorinya itu. Itu. Jadi bisa dia double job. Itu asal itu tadi sama-sama baca. Jadi kalau cuma si kok yang baca biasanya bakal tidak nyambung gitu. Jadi yang uang UKP baca, uang UKM baca, uang admin baca. Jadi akhirnya baru ngomong si kok akhirnya oh ya ngerti gitu kan. Jadi tugas bacanya memang harus itu dulu. Harus dari baca akhirnya kita tahu oh aku inilah di Puskesmas Muara Belido inilah melakukan ini. Tapi cak dicenteng EP yang mana yang sudah terpenuhi. Ternyata setelah baca kita ada yang belum terpenuhi. Nah, itu yang harus kita penuhi secepatnya. Itu. Jadi itu mungkin untuk yang dari pertanyaan Muara Belido. Oh iya. Berarti sebagai penanggung jawab itu harus PNS ya, Bu ya? Tidak. Kalau UKM sama ini. Tapi, tidak juga, Bu ya? Karena kan kita PNS dikit kan? Di ya, dikit ada 8, Bu. Yang banyaknya malah di desa kan? Di puskesmas. Di desa. Yang banyaknya di desa. Gitu. Kalau dianya 8 sama pimpinan sama 9. Kan pimpinan tidak diganggu gugat lagi. Pimpinan KTU kan? KTU masih bisa sih jabat itu dia admin kan? KTU. Nah, yang admin. Iya. Yang UKP dokter misalnya kan? Dokter lah kontrak kan? Dokter. Jadi memang dokternya kontrak. Jadi dage misalnya dianya untuk yang penanggung jawab ya. Penanggung jawab itu kalau bisa dia PNS. Karena dia yang akan melakukan pembinaan. Itu nah. Kalau bisa yang PJ-nya itu yang PNS, yang lainnya tidak apa-apa. Tapi kalaupun tidak punya memungkinkan,
Ya, tidak masalah. Dia kan sudah di SK-kan oleh kepala dinas untuk puskesmas Morabelido. Gitu. Yang penting, saran kami, yang ditunjuk sebagai PJ itu memahami. Karena dia akan melakukan. Namanya penanggung jawab. Jadi ya, iya, penanggung jawab UKM lagi bersama kepala puskesmas melakukan pembinaan terhadap koordinator, terhadap pelaksana. Jadi itu. Pelaksana. SK-nya tadi ancer-ancer belum? Belum. Baru diancer-ancer. Ancer uang. SK itu bisa direvisi, tengah jalan revisi. Cuma kuncinya itu tadi, sama-sama baca dulu. Sama-sama baca Permenkes tentang puskesmas sama manajemen puskesmas. Oke. Ya. Baru sama-sama Permenkes 43 2019 Bu ya tadi? Iya. Ya, oke. Bisa di-download itu. Yang manajemen puskes itu juga bisa di-download. Di-download Bu ya? Iya. Oke, makasih Bu Radia. Ya, ada lagi? Karena kita nih akun-akun ini kan masih akun basic nih, cuma dapat waktu sejam kita Zoom. Jadi kita cuma bisa standar 2.11 tadilah. Kalau puskesmas kan ada kalau buku. Jadi boleh baca-baca, kayak kita ngomong-ngomong lagi kapan kita melanjut ke standar berikutnya. Ya. Yang penting puskesmas tetap harus berjalan walaupun ada akreditasi, tidak kata akreditasi. Bulan Januari ini tetap logmin untuk membahas hasil capaian puskesmas tahun 2020. Apa dia yang kurang, apa kira-kira penyebabnya. Kemudian lintas sektor bulan Februari kan? Nah, Februari, Bu. Ya, bulan Februari dibahaslah apa-apa yang kurang. Sandingkan dengan program kamu yang ada, yang usulan BOK sama JKN, omonglah dengan Pak Kades, kami kegiatannya ini loh Pak Kades. Itu artinya mengkomunikasikan. Dibuat, kamu video kamu menjelaskan itu lebih bagus video itu ya. Terus minta tanggapan dengan dia, Mak Mano, saran Pak Kades supaya kita ini masyarakat dusun A ini sehat, masyarakat dusun B ini sehat. Suruh minta pendapat siko-siko. Dia bervideo itulah modal kamu untuk penilaian untuk yang akreditasi, khususnya untuk yang Morabelido yang baru nak mulai ini. Tuh ya. Jadi bulan 1 itu, 2 kali apa itu video dosen dari awal lagi. Begitu. Nanya apa Pak Kades pendapatnya tentang masukannya untuk kemajuan kesehatan masyarakat di dusun Pak Kades, baru rekam gitu, skip rekam kalau tidak panjang nian kan itu, jadi tempat inti direkam. Iya. Dari awal habis waktu. Iya, kalau habis lagi memori HP, kamu direkam dari awal sampai akhir. Jadi pas forum diskusi rekam gitu kan. Pas kita memaparkan hasil rekam dikit, itu di skip gitu kan. Gitu. Tidak bisa buka. Tadi kan buka dari itu. Kalau karena waktu kita nilai habis, ya. Agak materi aku kirim ke kepala puskesmas, tolong di share baik. Untuk yang selanjutnya kita via WA kapan kita Zoom lagi kalau ada kesempatan. Kalau memang Kamila bisa jalan, kita datang ke puskesmas. Selagi kami belum boleh jalan karena anggaran, mungkin kita Zoom lagi, sejam Zoom lagi gitu. Oke. Terima kasih. Sekarang kita session foto ya. Aku foto dari ini, aku rekam. Silakan Tebat Agung karena cuma kelihatan kepalanya baik berdiri, tidak apa-apa Tebat Agung. Ini kamu. Untuk yang Morabelido ya. Ibu nggak mau tuh sini ya. Ellen tadi Panggil dulu siapa yang belum. Sebentar. Oke, aku Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Bentar.
Nah, Bu, lagunya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, dah. Selesai. Terima kasih. Sudah selesai. Kita lanjut lagi untuk Zoom meeting berikutnya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.